Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu atau usia, dan yang paling berharga adalah nikmat Islam, nikmat taufik di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Semoga Allah senantiasa menetapkan kita di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas adab murid terhadap gurunya, terhadap syekhnya, sampai pada poin 20, nasyatus syekhi fi darsihi. Betul ya? Kegiatan syekh di dalam mengajar. Yang terjemahnya baca ya. Siapa? Gantian masuk Pak Hasan terus. Nah, yang buat buku. Tidak apa-apa bahasa Indonesia kok. Ya, nanti anak antum baca terjemahnya. Baik. Kata beliau, yakunu ala qadri madarikit talibi fi istima'ihi wa jam'i nafsihi wa tafa'uli ahasisihi ma'a syaikhihi fi darsihi. Walihada fahdhar an takuna wasilata qata'in li'ilmihi bil kasali wal futuri wal ittikai wan sirafid dhihni wa futurihi. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha wa la tu'radu illa 'ala ar-raghibi fiha. Fa idza ra'a al-muhaddithu ba'd al-futuri min al-mustami' falyaskut. Fa inna ba'd al-udaba'i qala nasyatul qa'il ala qadri fahmil mustami'. Thumma saqa bisanadihi an Zaidi ibni Wahbin qala Abdullahi haddithil qawma ma ramakuka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanzi'. Intaha kalamuhu. Baik. Semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan seksama dan berkonsentrasi di dalamnya. Tergantung pula kepada reaksi indranya terhadap guru dalam pelajaran.
Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malas, lelah, bersandar, serta tidak atau kurang konsentrasi. Khatib Baghdadi rahimahullah mengatakan, ilmu adalah hendaknya ia tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Jangan disodorkan kepada orang yang tidak berminat kepadanya. Jika seorang pembicara melihat keluasan pada pendengar, hendaklah ia diam, karena sebagian pujangga mengatakan semangat pembicara itu tergantung kepada kadar kepahaman pendengar. Kemudian ia membawakan riwayat dengan sanad dari Zaid bin Wahab. Ia berkata, Abdullah berkata, berbicaralah kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan mata kepadamu. Jika kau lihat keluasan pada mereka, berhentilah. Baik. Pada poin ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang guru itu juga terkadang memiliki masa-masa yang tidak semangat dalam mengajar. Seorang guru yang tidak semangat dalam mengajar itu terkadang faktornya adalah karena muridnya sendiri, di mana sang murid itu dilihat oleh sang guru dalam keadaan yang bosan, jenuh, sumpek, ya kan, atau keadaan-keadaan yang membuat sang guru akhirnya menurun semangatnya dalam mengajar. Maka terkadang sebagian guru menghentikan pengajarannya karena melihat para pendengarnya ini sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan. Jadi sudah berhenti. Percuma juga disampaikan, toh nggak akan sampai kepada pendengar, nggak akan sampai kepada murid, karena murid sudah berada di puncak kejenuhan, atau mungkin muridnya ini entah pikirannya kemana. Kelihatan kan, ada orang yang dia jasadnya hadir di kajian, hadir di kelas, tapi entah pikirannya kemana, ngelamun, moro-moro mesem-mesem dewe, Mbak Medeni ya. Ya, tahu-tahu mesem-mesem sendiri. Maka sang guru terkadang tidak lagi memiliki semangat dalam mengajar, itu faktornya adalah karena sang murid. Dan kita baca penjelasan lebih dalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Hadza aidan min hilyatit talib." Ini juga merupakan adab bagi seorang murid. Ayyakuna lahu himmatun wa quwwatun fil istima'i ila syekhi wattiba'i nutqihi. Hendaklah seorang murid itu memiliki himmah, memiliki semangat, ya, memiliki konsentrasi untuk mendengarkan gurunya dan mengikuti mengikuti, memperhatikan gerakan bibir gurunya itu. Maksudnya dia itu mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Hatta yanshato syekh, sampai sang guru itu semangat ketika melihat muridnya itu serius, ditatap terus, ya kan, benar-benar menyimak, maka sang guru menjadi semangat. Wala yudhhir lisyaikhi annahu qad malla wa ta'iba bil ittiqa'i taratan. Dan janganlah seorang murid itu menampakkan, ya memang terkadang capek, tapi terkadang capeknya itu jangan kemudian ditampakkan di hadapan gurunya tadi dengan cara dia menunjukkan kebosanannya, ya, biasanya menampakkan kelelahannya dengan cara dia sebelumnya nggak bersandar, tahu-tahu dia senden, ya, tahu-tahu dia senden. Wa talaffat yaminan wa yasaron tarotan, atau sang murid tadi ya tole-tole angop. Saya tanya, ini contohnya kok beda ini. Contohnya kok yang ada di sini nih. Hah? Iya. Nyindir tanya apa ini? Taib. Kadang tola-tole ke kanan, ke kiri. Tole ke bawah. Hah? Tole ke bawah. Iya. Ngantuk itu. Au taqlibil awraq taratan, atau dia membolak-balikkan halaman buku. Hujan. Ya, misalnya buku ya. Jadi kelihatan orang kalau bosan itu tangannya gini,
Ya, dibolak-balik ini. Nggak tahu ya orang gitu ya? Kau tahu tak? Hah? Kau tahu? Pengalaman. Ya, itu menampakkan kebosanannya. Walihada yanbaghi lil alim alla yulqiya darsahu baina talabati wa amatin nas illa wa hum mutasyawwifuna lahu. Maka hendaklah bagi seorang guru agar dia tidak menyampaikan pelajaran kepada murid atau kepada orang-orang secara umum, kecuali kalau dilihat muridnya atau jamaahnya itu memang sudah siap. Apa itu? Oh ya lebih sini. Tidak kena hujan. Satu ke payu. Oh, soundnya. Oh soundnya, tak kira orangnya. Orangnya nggak apa-apa kena hujan ya. Tapi kita ulangi, hendaklah bagi seorang guru tatkala dia mau mengajar, dia tidak menyampaikan ilmunya, tidak menyampaikan pelajaran, kecuali kalau dilihat para jamaah atau para murid ini memang sudah dalam kondisi yang siap. Hatta yakuna kal ghaithi asaba ardhan yabisatan. Ya, seperti misalnya diibaratkan seperti tanah yang memang sudah siap untuk menerima air hujan. Ya, cocok seperti kondisi sekarang. Ya, tanah yang memang sudah siap untuk menerima air hujan. Faqabilat, yaitu dalam kondisi kering tanahnya itu. Tapi kalau tanahnya ini sudah becek, sudah banjir, maka dia nggak siap menerima air hujan lagi. Malah tambah apa? Tambah keluar kemana-mana. Faqabilat wa amma an yukriha au yafridha nafsahu fahada amrun la yanbaghi. Namun kalau ada murid atau pendengar yang dia itu terpaksa hadir di pengajian atau terpaksa mengikuti pelajaran, hatinya itu nggak srek, berarti dia nggak siap menerima pelajaran tersebut. Ya, maka fahada amrun la yanbaghi. Ini perkara yang tidak pantas bagi seorang murid li'iddati asbabin. Ya, kenapa murid kok bisa sampai dia itu nggak kok bisa dia itu malas atau dia itu tidak semangat dalam belajar, ya, atau dia terpaksa ikut menghadiri padahal dia hatinya nggak srek. Maka ini ada beberapa sebab. Awalan al-faidatu satakunu qalilah. Karena sang murid menganggap pelajaran yang akan dia dapatkan itu sedikit faedahnya, manfaatnya. Wa thaniyan rubbama yaqa'u fi qalbi sami' karahatun imma lisyakhsi wa imma lima yulqihi asy-syakhsu. Wa kilal amrayni murrun. Amarruhuma an yakraha ma yulqihi syakhs wa sababu dzalik annahu ukriha ala sama'i hadhil kalimah. Nah, bisa jadi ada seorang murid atau seorang pendengar kajian, dia itu nggak semangat mengikuti kajian karena malas mengikuti kajian, terpaksa, tapi dia hadir. Itu bisa jadi alasannya adalah karena nggak suka sama yang ngomong, sama ustadznya, person, atau yang kedua nggak suka dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya itu. Sama orangnya nggak masalah, tapi sama ilmu yang dia sampaikan itu yang nggak suka dia. Apalagi kalau dia babak belur di kajian itu, tahu maksudnya ya? Ya, ustadznya menyampaikan syirik, kena dia. Ustadznya menyampaikan bid'ah, kena lagi dia. Ya, mangkel ustadznya menyampaikan perkara-perkara maksiat, entah riba, entah zina, kena lagi dia. Maka dia nggak suka dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz tadi. Nah, kalau dilihat yang paling parahnya yang mana? Antara dua tadi. Nggak suka sama ustadznya atau nggak suka sama yang disampaikan oleh ustadznya? Yang disampaikan. Kalau nggak suka sama ustadznya, maka itu bukan penghalang dia mendapatkan ilmu dari ustadz lain. Ngerti ya? Tapi kalau sudah benci dengan apa yang disampaikan sama ustadznya, padahal yang disampaikan adalah tauhid,
Yang disampaikan adalah qala Allah qala Rasul. Yang disampaikan adalah ucapan para salaf, akidahnya para salaf. Tapi dia nggak suka, maka mau duduk sama ustadz siapapun tetap apa? Tetap nggak suka. Ini yang lebih berbahaya. Tapi kalau nggak suka sama orangnya, masih memungkinkan dia pindah ke majelis lain yang orangnya itu dia sukai. Al-khulasah, mata ra'aitan nasa mutasyawwifina lil kalami fatakallam, wa idza ra'aital amra la yunasibu fala tatakallam wa la tuthqil 'alan nas. Maka kesimpulannya kata beliau, ya, kapan engkau melihat orang-orang ini memang sudah layak, sudah siap untuk mendengarkan ucapanmu, maka barulah engkau berbicara. Tapi kalau kau melihat orang-orang ini memang belum layak, belum siap untuk kau sampaikan ucapanmu, maka sudah, jangan engkau berbicara di situ dan jangan engkau membuat orang-orang berat. Maksudnya ini juga berarti tingkatan-tingkatan dalam mengajar. Terkadang seorang syekh, dia melihat kondisi kaum muslimin yang disampaikan ilmu, terkadang memang belum waktunya untuk mereka disampaikan tentang materi ini. Belum waktunya mereka disampaikan tentang materi ini dan ini. Kenapa? Karena jamaahnya belum siap. Maka kalau demikian, jangan engkau memberatkan diri menyampaikan hal tersebut, karena mereka pun juga belum siap mendengarkannya. Ya, tapi kalau yang disampaikan ini adalah hal-hal yang memang kaum muslimin jamaah sudah siap, maka sampaikan. Wala tuthqil 'alan nas, dan jangan engkau membuat manusia itu berat dengan materi yang kau sampaikan. Waqad akhrajal Bukhari min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam makhafatas samati alaina. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berbicara kepada kami dengan nasihat-nasihat di suatu hari, karena Nabi khawatir ada orang-orang yang memang beliau itu belum sanggup, dia itu belum sanggup untuk menerimanya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang melihat kondisi orang yang disampaikan ilmu. Ya, apakah dia ini orang yang memang sudah siap atau dia ini orang yang belum siap menerima ilmu tersebut. Kemudian wayang quluhuna anil Khatibi al-Baghdadi rahimahullah annahu qal. Beliau menyebutkan tadi ucapan dari Al-Khatib al-Baghdadi. Beliau mengatakan haqqul faidah alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Faedah dari suatu ilmu itu janganlah disampaikan, maksudnya janganlah engkau menyampaikan faedah-faedah ilmu kecuali kepada orang yang memang mengharapkan ilmu tersebut, kecuali kepada orang yang memang mencari ilmu tersebut. Wala tu'radu illa 'ala ar-raghibi fiha, dan jangan engkau paparkan ilmu itu kecuali kepada orang yang memang mencintai ilmu itu. Fa idza ra'al muhadditsu ba'dal futuri minal mustami' falyaskut. Apabila seorang guru, artinya orang yang berbicara, melihat ada futur, ada kebosanan pada pendengarnya, pada jamaahnya, falyaskut. Ya, maka hendaklah sang pembicara tadi diam. Hendaklah sang pembicara tadi diam. Ya, maka kalau Anda lihat antum sudah ya agak bosan, ya sudah tak tutup sama Anda. Fa inna ba'dal udaba'i qala, karena sebagian udaba, ya udaba jamak dari udaba jamak dari adib. Ya, apa artinya adib? Ada orang namanya adib. Ya, apa artinya adib? Bukan.
Adib artinya orang yang ya orang bijak, orang yang sastrawan istilahnya ya, ahli bahasa. Tapi bahasa-bahasa yang ini apa ya? Pujangga. Aduh, masya Allah. Pujangga. Qal, kata sebagian para udaba adib, qal nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Semangatnya guru itu tergantung dari pemahaman para mustami', yaitu para pendengar. Jadi guru itu semangat ketika pendengar atau jamaah ini ditanya kemudian jawab, ya dilemparkan pertanyaan kemudian menjawab, artinya aktif. Merespon. Sang guru ini memahami bahwasanya murid-muridnya, jamaah-jamaah yang hadir itu benar-benar paham materi yang disampaikan. Ini tentu membuat semakin apa? Semakin semangat sang guru itu. Maka dari sini kita tahu bahwa semangatnya guru itu bukan tergantung dari banyaknya orang yang hadir ya. Enggak, sedikit. Tapi kalau ternyata yang sedikit ini semangat, itu sudah membuat sang guru itu semangat. Ya. Pernah kita itu kajian di satu masjid. Yang hadir itu 3 orang tok. Ya, yang hadir 3 orang tok. Hanya bertahan mungkin 1 bulan, 3 pertemuan, habis itu sudah tak putus. Bukan karena jumlahnya, tapi kenapa? Antum tahu, 3 orang ini, yang 1 budek, iya, yang 1 tuli, yang 1 itu ngantuan tidur, yang 1 sibuk main HP. Nah terus ngapain terus sana di situ? Ngerti ya? Yang ngundang, maksudnya yang ngundang anak kajian nggak pernah hadir, ngundang tok. Ya, tapi dia kerja di luar katanya, di luar kota. Ya sudah, selesai sudah, wassalam. Tapi kalau yang 3 ini betul-betul semangat, ya kan, mendengarkan, menyimak, ditanya, jawab, maka meskipun 3 orang, 2 orang, tetap dijalankan. Pernah juga, ya mungkin 2010, 15-16 tahun yang lalu, kita pernah buka kursus bahasa Arab. Ya, pernah buka kursus bahasa Arab. Dan ini penyakit semua kursus bahasa Arab gitu. Awal kali buka, beludak, rame. Ya. Pertemuan kedua mulai berkurang. Ketiga mulai berkurang. Sampai yang tersisa hanya 1 saja. Dan 1 ini terus sampai akhirnya selesai. Meskipun selesainya di sini bukan berarti langsung bisa bahasa Arab, enggak. Minimal selesai 1 kitab yang dibahas itu. Ya. Maka kalau semangat seperti itu, sang guru itu akan semangat juga. Tapi kalau muridnya nggak semangat, ya sudah, gurunya juga nggak semangat. Wal fahmu amrun khafiyun la yudraku bimujarrad an-nadhar. Nah, tadi dikatakan bahwa pemahaman murid itu membuat guru menjadi semangat. Nah, sekarang namanya paham itu sesuatu yang nampak atau tersembunyi? Tersembunyi, nggak tahu. Nggak bisa hanya sebatas dari melihat saja. Oh, ini kayaknya paham ini. Kenapa? Mantuk-mantuk soal ide. Belum tentu juga. Yang mantuk-mantuk ini belum tentu paham juga. Lakinnal insan yanshatu idza ra'al qauma qad intahabu lahu wa ahsanul insata wal isgha. Namun seseorang itu bisa diketahui semangatnya dia tatkala dia betul-betul menyimak, ya dia betul-betul, ya istilahnya memperhatikan gurunya, betul-betul dia itu rajin hadir di kajiannya. Maka dari situ seorang guru bisa mengukur bagaimana dia itu memahami pelajaran yang disampaikan. Meskipun tetap ada namanya ujian ya. Ya Pak, diuji dah. Baik, selesai dari poin 20. Poin 21, al-kitabah an syekhi halat darsi wal mudzakarah, yaitu mencatat apa yang disampaikan oleh guru ketika pelajaran sedang berlangsung. Antum, baik, foto. Pakai mic. Mana mic-nya tadi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah
21 Al-kitabatu an syekhi halat darsi wal muzakarati wa hiya takhtalifu min syekhin ila akhar faham wa lihadha adabun syartun amma al-adabu wa yanbaghi laka an tu'lima syekhaka annaka sataktub au katabta ma sami'ta muzakaratan wa amma syartu fatusiru ila annaka katabtahu minas sama'ihi min darsihi. Baik. Terjemahnya. Mengenai menulis ucapan guru, keadaan antara satu guru berbeda dengan guru yang lain, maka apabila hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah seyoginya kau beritahu gurumu bahwa engkau akan menulis atau telah menulis ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Adapun syaratnya hendaklah kau sebutkan bahwa engkau menulisnya dari mendengarkan pelajarannya. Baik. Langsung saja kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhul ikhtilaf anna ba'dahum sari'un wa ba'dahum yumli imla'an wa ba'dahum yulki ilqa'an wa ba'dahum la yastahiqu an yuktaba ma yaqulu was-sinful akhir yudayyi'u at-talibu waqtahu bil julusi ilaihi wal kalamu huna an syaikhin ya'til insanu ilaihi liyastafid. Ada sisi perbedaan antara satu guru dengan guru yang lain. Bahwasanya ada sebagian yang memang guru itu hanya ingin untuk menjelaskan kepada muridnya, nggak boleh untuk mencatat, karena sang guru akan menjelaskan dengan cepat, waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat, maka yang diutamakan adalah al-fahm, pemahaman. Maka sudah, letakkan pensil, letakkan pena, fokus ke sini. Nah, ada sebagian guru itu yang memang memerintahkan untuk mendikte, malah dia yang mendikte, menyuruh untuk mencatat. Ya. Maka yang seperti ini, kata beliau, harus diperhatikan karena berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Ada sebagian yang nggak ridho kalau ucapannya dicatat, demikian juga direkam. Ya, maka yang buat ngerekam ini jangan seenaknya, tahu-tahu pasang kamera, ngerekam ustadz, izin dulu sama ustadznya, Ustadz, ana mau ngerekam. Ya, kalau ustadznya nggak ridho ya sudah. Ya, ada sebagian syekh atau ustadz yang nggak ridho kalau direkam. Seperti pengalaman kita, tatkala kita bertemu dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafizahullah ta'ala, di Masjid Nabawi. Kemudian kita meminta kepada beliau nasihat-nasihat. Biasa kalau ketemu syekh biasanya minta nasihat-nasihat yang berkaitan dengan ya kondisi yang ada atau berkaitan dengan akidah. Kemudian kita ingin nasihat tersebut direkam dalam bentuk video. Maka syekh kemudian menolak, enggak, kalau dalam bentuk video enggak mau. Ya, kemudian kita mikir kenapa ya? Apakah syekh mengharamkan video? Padahal enggak. Ya, banyak kajian-kajian beliau direkam dalam bentuk video. Maka kemudian kita baru tahu bahwasanya posisi kita sedang ada di Masjid Nabawi. Ketika syekh direkam dalam bentuk video menyampaikan kalam dan itu direkam dalam bentuk video, maka terhitung itu adalah mengadakan kajian di Masjid Nabawi. Kalau ketahuan, maka akan jadi masalah yang besar. Mengingat syekh bukanlah pengajar resmi di Masjid Nabawi. Ya. Jadi kalau video itu disebar, kemudian dengan latar belakang Masjid Nabawi, syekh menyampaikan ilmu, maka ini menjadi masalah yang besar, seperti mengadakan majelis sendiri di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi sudah ada apa? Sudah ada majelis-majelis kajian. Ya, maka ada kondisi-kondisi di mana guru nggak ridho direkam. Ya, maka demikian juga antum jangan sembarangan, misalnya tanya kepada ustadz, kemudian ustadznya jawab lewat voice note, kemudian antum sebar, ya voice note itu. Padahal voice note ini jawaban terbatas hanya untuk kasus antum, ngerti ya? Itu jawaban terbatas hanya untuk kasus antum saja.
Kecuali kalau antum izin dulu sama ustadznya, Ustadz boleh nggak jawaban antum ini ana share ke yang lain. Kalau beliau menjawab boleh silakan disebar. Tapi kalau antum tanpa izin tahu-tahu langsung nyebar, di share kemana-mana, maka ini berarti antum khianat, nggak boleh. Ya, karena sekali lagi ada sikon-sikon di mana jawaban tersebut hanya khusus untuk fulan, khawatir kalau di share malah bisa disalahpahami oleh orang-orang yang lain, karena kasusnya itu kasus yang berbeda. Ya. Kemudian kata beliau, nah ada juga tipikal, tadi kan ada murid-murid yang dia itu menyimak, ada yang tipikal mencatat, maka ada juga tipikal yang terakhir, yaitu murid yang hanya sekedar duduk saja dan tidak mengambil faedah sedikit pun dari syekhnya, jadi cuman absen saja. Ya, muridnya cuman sekedar absen, tidak memahami dan juga tidak mencatat, tidak ada faedah yang didapatkannya. Wa fi mas'alatil kitabah hala ilqa'i syekh yajibu an yantabihal insan li mas'alatin muhimmah. Masalah mencatat, syekh mencatat ucapan guru tatkala guru menjelaskan, maka ini wajib untuk diperhatikan karena ini merupakan masalah yang penting. Wahya annahu qad yafutuhu ba'dul kalimat min haitsu la yash'ur. Bisa jadi yang mencatat ini kehilangan sebagian kalimat dari syekhnya dan dia nggak sadar. Ngerti ya? Karena syekhnya ngomongnya cepat dan dia nulisnya lambat, ada kata-kata, kalimat-kalimat yang terlewatkan, nggak dicatat. Padahal justru itu poinnya. Ngerti ya? Misalnya saya menyampaikan bahwasanya saya menyampaikan bahwasanya seorang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, maka dia dihukumi kafir oleh para ulama. Maksudnya dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Menurut Imam Ahmad, maka orang yang seperti ini dikafirkan. Man tarakas sholata amdan ya muta'ammidan fahuwa kafir. Beliau sebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah, meskipun ini khilaf. Nah, sang murid nyatat tadi, maka yang dicatat sama dia, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir, tanpa ada kata-kata dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Mari kajian, ada orang yang meninggalkan sholat karena mungkin dia lagi dalam kondisi tertidur atau dia dalam kondisi lupa, langsung dikafirkan. Ya. Padahal ada kata-kata kunci tadi atau yang semisal dengannya. Fayak tubuh, atau yang ngerekam juga gitu ya. Terkadang rekamannya itu memang jelek, maksudnya terputus-putus rekamannya, ada suara yang terputus-putus. Maka ini juga bisa menimbulkan kesalahpahaman dari apa yang disampaikan. Nah, dari sini juga bagi mungkin yang megang masjid atau DKM masjid, tidak perlu ketika kajian itu menggunakan speaker luar. Cukup speaker yang ada di dalam. Speaker luar khusus untuk adzan saja. Ya, hanya untuk adzan dan iqamah kalau mau ditambahkan. Ya, adapun ketika sholat atau ketika kajian tidak perlu pakai speaker luar, hanya speaker dalam. Karena fungsinya speaker luar hanya sebatas untuk memanggil orang yang di luar agar datang ke masjid. Sedangkan kajian harusnya orang yang ingin mendengarkan kajian datang ke masjid. Jangan kemudian dengan alasan unda Ustadz biar tonggo-tonggone masjid iki ngerungokno pengajian pisan, makanya kita pakai speaker luar. Loh, nek memang mereka mau datang harusnya mereka mau mendengarkan kajian harusnya teko nang masjid. Iya. Nah, ini juga menjadi problem karena yang terdengar oleh mereka di speaker luar itu terkadang naik turun, tergantung apa? Tergantung angin. Terkadang suaranya keras, terkadang suaranya hilang, kemudian ke distract. Apa ke distract?
Iya, terganggu sama suara-suara kayak knalpot atau suara-suara bising lainnya, atau dia mungkin lagi apa di rumahnya ada suara, akhirnya terganggu suara tadi, sehingga menyampaikan yang disampaikan oleh Ustadz terpotong-potong, hanya menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini juga fayaktubu khilafa ma qala syekh. Nah, terkadang bagi yang mencatat tadi, dia mencatat sesuatu yang berbeda dengan yang diucapkan oleh gurunya. Wa nahnu al-an walhamdulillah la nahtaju ila an yaktuba talibu ilqa asy-syekh. Dan kita sekarang alhamdulillah kita nggak perlu lagi untuk menulis apa yang disampaikan oleh syekh liwujudil musajjilat, karena adanya alat-alat perekam. Ya, meskipun sebenarnya tetap butuh ya. Meskipun sebenarnya tetap butuh. Ini pengalaman pribadi juga. Dulu kita itu kalau pakai tab ini kan ada pennya ini, kan ada pennya. Jadi tabnya ini menyimak kajian di YouTube, kemudian sama buka notes, catatan. Jadi syekhnya menyampaikan, kita langsung menyalin. Kok kayaknya kelewatan, bisa kita apa? Enggak, bisa kita ulangi lagi. Apa namanya itu? Previous. Kalau previous video sebelumnya, backward. Ya, bisa kita ulangi 5 detik sebelumnya. Kita ulangi lagi. Oh, ternyata syekhnya ngomong gini. Kita ulangi lagi. Sampai akhirnya hampir jadi satu kitab. Nah, waktu itu kita mendengarkan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala membahas tentang syarah akidah wasitiyah. Syarah akidah Thahawiyah. Ada beberapa edisi. Itu kita catat. Sampai bertahan 10 edisi itu rajin nulis, kita tulis itu. Satu hari, waktu itu zaman-zaman Covid itu ya. Satu hari, satu kajian, berhasil. Kita catat persis seperti yang diucapkan oleh syekhnya. Kecuali batuk-batuknya nggak dicatat, ngapain gitu loh. Persis itu. Enggak. Ya. Terus kemudian nggak lama setelah itu, ada timnya Syekh ini, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis ini, timnya beliau mengeluarkan dalam bentuk tafriq. Tafriq ini artinya transkrip dari kajian yang sudah disusun dengan rapi seperti menjadi kitab. Sudah disusun, ada daftar isinya, kemudian ada catatan kakinya. Kalau ada ayat ditulis ayat berapa, ada hadis ditulis hadis riwayat siapa. Yang domblo kita orang. Percuma ini nulis ini, kan gitu kan. Kita pakai tulisan tangan, ini sudah dalam bentuk rapi. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah sekian waktu berjalan, ternyata justru yang mendapatkan manfaat lebih banyak dan lebih kuat di memori adalah yang nulis. Iya, benar-benar itu melekat kuat yang nulis itu. Nah, sekarang tambah lebih malas lagi, ada teknologi apa? Iya, teknologi AI. Jadi tinggal videonya diputar, kemudian sudah langsung otomatis nulis seperti yang diucapkan oleh syekhnya itu. Termasuk batuknya kalau ini, betul. Iya, jadi apapun yang diucapkan oleh syekh akan tertulis di situ. Nah, maka ini semakin menjadikan malas, semakin dimanjakan, akhirnya menjadikan hafalan yang didapatkan menjadi lemah, dhaif. Ya. Maka sekali lagi mencatat ini tetap masih diperlukan jamaah. Jadi anak kayaknya nggak setuju sama syekh di sini. Iya, kalau alat perekam itu bisa menggantikan secara total catatan tulisan tangan, maka anak rasakan sendiri dan juga dirasakan oleh ikhwah-ikhwah yang lain, enggak. Ya, tetap jauh lebih, istilahnya lebih cekat, lengket adalah ketika kita menulisnya sendiri. Fahiyatan qilulaka kalam syekh min awwalihi ila akhirih wa anta tastami'u ilaihi wa tuqayyidu ma tara annahu jadirun littaqyid. Nah, kecuali kalau misalnya rekaman tadi itu memang digunakan untuk sampai di rumah dicatat lagi.
Jadi rekaman-rekaman yang ada di YouTube, kajian-kajian itu untuk antum catat kembali faedah-faedahnya. Maka tetap harus diikat dengan kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Imam Syafi'i saja yang sekali mendengar langsung hafal, beliau tetap apa? Menulis. Bahkan meskipun beliau nggak punya kertas, beliau menulis dengan jari dan tangannya di tangan. Jari ditulis-tulis di tangan ini. Intinya ada gerakan. Yang mana gerakan ini seperti seakan-akan mengukir di memori. Wa ammal adabu fayanbaghi laka an tu'lima syaikhaqa annaka sataktubu aw katabta ma sami'tahu mudzakaratan. Secara adab, maka engkau harus memberitahukan kepada syekh, kepada guru bahwa engkau akan mencatat tulisannya. Dan kau akan mencatat apa yang kau dengar dari syekh dalam bentuk mudzakarah, yaitu untuk sebagai pengingat, reminder. Kalau sampai di rumah bisa dimurojaah lagi. La budda an tukhbira syekh annaka sataktub. Ini tadi, kau harus mengabarkan, memberitahu kepada guru bahwa engkau akan menulis. Engkau akan mencatatnya. Wa idza kunta turidu an tusajjila akhbirhu bi annaka sawfa tusajjil. Apabila engkau mau merekam, maka kabarkan kepada dia engkau akan merekam. Li'anna syekh rubbama la yarda an taktuba anhu syai'a. Terkadang syekh tidak ridha kalau ucapannya itu ditulis. Fabadul masyayikh la yarda an yaktuba ahadun anhu syai'a. Sebagian syekh tidak ridha ucapannya itu ditulis. Au yunqala anhu biwasitatit tasjil, atau ucapannya itu direkam. Falihada kana minal adab an tasta'dzina minasyekh. Oleh karenanya termasuk di antara adab engkau izin dulu kepada guru kalau mau merekam, apalagi dalam bentuk video. Ya. Qauluhu wa amma syartu fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsihi. Ya, adapun secara syarat, maka engkau mengisyaratkan bahwasanya engkau akan menulis apa yang kau dengar dari gurumu, hatta yatabayyana lil qari' li'annaka law lam tushir ila hadha la dhanna al qari' anna syaikha amlahu 'alaika imla'an. Maksudnya gini, terkadang ada sebagian orang itu menduga bahwa syekh ini sedang melakukan imla. Imla itu artinya mendikte. Nah, ada yang nyatat, nah dikira sama orang-orang, oh syekh ini berarti mendikte. Padahal enggak. Syekh hanya menyampaikan, kemudian dicatat oleh sang murid tadi. Maka kalau kau ingin mencatat apa yang disampaikan oleh syekh tadi, oleh guru, maka engkau mengisyaratkan bahwasanya engkau ini mencatatnya setelah izin ya tentunya ya. Maka ini akan menjadikan syekh tadi mengucapkan ucapannya mungkin dengan pelan, tidak tergesa-gesa. Apalagi kalau menyampaikan faedah-faedah, maka disampaikan dengan perlahan, bahkan diulang terkadang. Maka itu diisyaratkan bahwa kalimat ini hendaklah ditulis. Makanya diulang lagi sama syekhnya. Biasanya kalau kajian membahas hadis, setelah membahas hadis maka disampaikan faedah-faedah dari hadis tersebut. Nah, ketika disampaikan faedah ini, syekh kemudian mengurangi kecepatan bicaranya supaya mustami' itu mencatatnya, bahkan mengulangi lagi, ya, diulang lagi. Wa hunaka farqun bainal imla wa baina kitabati dars alladhi yulqihi syekh min ghairi an yash'ura annahu yumli ala talaba. Maka bedakan antara syekh ketika mendidik dengan catatan bebas. Antum mencatat apapun yang disampaikan oleh guru tadi, bebas. Mana yang antum merasa perlu dicatat, antum catat. Nah, tapi ada yang memang syekh itu mendikte, ya, karena itu bagian yang paling pentingnya. Farqun baina kitabatit takrir wa kitabatil imla. Li'annal imla yakunu muharraran wa munaqqahan wa syaikhu la yumli kalimatan illa ya'rifu muntahaha.
lakinnat takrir yulkil kalam mursalan rubbama yatadakhalu ba'duhu ma'a ba'din wa rubbama yakunu fihi kalimatun kutibat sahwan wa ghairu dzalik. Nah, rasa perbedaannya cukup jelas antara mencatat secara umum dan mencatat yang didikte. Kalau didikte itu syekh itu kalimatnya kan dihati-hati, dipelan-pelan, jangan sampai keliru atau jangan sampai terlalu panjang yang didikte ini. Ya, beda sama syekh ngomong secara bebas. Ya, maka terkadang kalau ngomong secara bebas ini ada syekhnya itu kepleset lidahnya atau salah dalam menyampaikan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kalau ditanya, fa in qala qail, hal iqraru syekh idnun bimakna annahu idza ra'a talabata yaktubun wa sakata hal yu'tabaru idnun? Kata beliau, apakah syekh ketika melihat ada murid yang mencatat, yang menulis, dan syekhnya itu tahu tapi diam saja, apakah itu berarti izin? Apakah berarti syekh tadi, guru tadi mengizinkan hal tersebut? Jadi gurunya itu meneng tok. Ya, ustadznya, syekhnya tadi diam saja ketika melihat ada murid yang nulis. Wal jawab huwa idnun bi syartil qudrati 'alal inkar. Fa in kana la yaqdiru 'alal inkar wa yakhsha an tasula 'alaihi talaba wa yahijuna alaihi. Itu juga termasuk izin. Jadi kalau guru melihat ada murid yang mencatat tapi didiamkan sama syekh, maka itu adalah izin dari syekh tadi. Tapi dengan syarat apabila guru tadi memang mampu untuk mengingkarinya. Ya, gurunya itu memang mampu untuk mengingkarinya. Jangan nulis. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau gurunya tidak mampu mengingkarinya, maka sang guru itu terkadang ngelihat sikon ya. Mungkin karena terlalu jauh, yang nulis itu mungkin dilihatnya terlalu jauh, sehingga nanti kalau melarang maka akan menimbulkan kegaduhan, atau mungkin misalnya akan membuat suasana kelas itu menjadi tidak kondusif. Maka sang guru terkadang membiarkan, tapi dia nggak ridho. Ya, namun secara asal kalau sang guru melihat mungkin di hadapannya ada yang nulis dan dia tahu dan dia mampu untuk mengingkari, tapi ternyata dibiarkan, itu berarti diizinkan sama sang guru. Idza qal la taktubu fala yu'tabaru sukutuhu iqraran. Maka kalau sang guru mengatakan sejak awal jangan kalian menulis, tapi ternyata ono sing mokong tetap nulis. Nah, ini bukan berarti diamnya guru menunjukkan keridhaan guru. Nanti maksudnya. Jadi sejak awal misalnya sang guru mengatakan, coba perhatikan, jangan ada yang menulis, semua fokus. Ya. Tapi ternyata dilihat ada yang nulis. Tahu gurunya, tapi dibiarkan. Maka ini jangan dianggap, oh berarti gak popo, wong dijarno kok, gak diseneni kok. Enggak. Ya, maka di situ sang guru ini memiliki pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kenapa kok tidak diingkari, kok tidak dilarang? Ada pertimbangannya. Amma bin nisbati li fasukuti iqrarun. Tapi ini menurut Syekh Utsaimin. Adapun kalau saya sampaikan kepada murid-murid, bukan anak ya, Syekh ini. Anak menerjemahkan saja. Kalau aku, kata beliau, diamku itu adalah persetujuanku. Wa ana aral ba'dha yaktub wala ba'sa. Dan aku sekarang melihat sebagian orang menulis dan itu tidak mengapa. Laisa fihi mani', tidak ada larangan. Bi syart alla yashghalahu 'anil istima'. Tapi syaratnya jangan sampai menulis itu menyibukkan dia dari mendengar. Artinya ada orang-orang itu yang cuma sekedar nulis gini ya, terutama yang pakai bahasa Arab. Ini hati-hati. Yang ngajinya itu pakai kitab bahasa Arab dan dia itu sibuk ngasih syakel. Ngerti ya? Sibuk ngasih harokat. Ustadz, jangan cepet-cepet ngasih harokat. Bahkan dia nanya ke sebelahnya, tadi itu yaktubu, apa ya, ini apa harokatnya itu?
Guru syekhnya sedang menjelaskan, dia sibuk apa? Ngasih harokat. Koyok diwoco-woco itu tuh omah. Itu omah gak diwoco. Ya, maka tugas seorang kalaupun dia ingin memberikan harokat, maka jangan sampai itu menyibukkan dia dari memahami materi yang disampaikan oleh ustadz itu. Ya. Memberikan harokat dengan memahami materi yang disampaikan, mana yang lebih penting? Memahami materi. Manfaat memberikan harokat ini apa? Toh dia nggak bisa bahasa Arab. Terus kenapa dia pakai buku bahasa Arab? Hanya sebatas untuk membiasakan menyimak, kan gitu kan? Untuk orang yang belajar bahasa Arab boleh, ya dia langsung kalau ada kajian pakai kitab yang bahasa Arab, meskipun dia nggak paham bahasa Arab, tapi dia latih matanya ini melihat tulisan-tulisan Arab. Oh, kalau ada ya, kaf, ta sama ba, ini biasanya bacanya yaktubu. Nanti kalau nemu kata itu lagi, dia tahu iki ya kayak sing mang iki yaktubu ini. Ah iya yaktubu. Itu lama kelamaan akan semakin menambah mufradat, semakin menambah kosakata. Ya, semakin menambah, tentu harus dibarengi dengan belajar bahasa Arabnya. Nggak ada ceritanya orang nyimak ngunutok terus isok bahasa Arab, nggak ada. Itu sekali lagi untuk melatih, ya supaya matanya itu terbiasa melihat melungker huruf bahasa Arab gitu tadi. Ya, karena ada orang ngelihat gini sudah pusing dia. Opo tulisan opo, pusing gitu. Harus dilatih. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai poin 21. Insyaallah pertemuan depan kita sampai poin 22, at-talaqi anil mubtadi'. Ya, belajar ilmu dari guru yang ahlil bid'ah. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ya. Berkenaan dengan speaker luar tadi. Ya. Ini di kitab ada itu, kitab mana itu kan mereka itu biasa mutar Biasa apa? qasidah kayak gitu. Yang apa mutar kajian besar-besar kita. Lagi yang lucu-lucu itu. Kadang mereka ketawa gitu. Diputar ustadz-ustadz yang lucu-lucu. Iya, sudah tahu gitu. Hmm. Jadi akhirnya mereka tuh bagian senang gitu. Gimana? Ya tetap keberhasilan tidak menjadikan caranya menjadi benar. Keberhasilan seseorang, misalnya ya, pakai speaker luar tadi, maka banyak yang mendapatkan hidayah. Enggak Ustadz, ini yang pakai speaker luar ini banyak, kata orang-orang paham, mereka suka, berarti dianggap sukses gitu. Enggak, caranya sudah salah, yaitu idha'un nas, mengganggu kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah, yaitu Nabi SAW pernah i'tikaf di masjid. Kemudian Nabi mendapati sebagian sahabat mengeraskan suaranya atas sebagian yang lain. Maka Nabi mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah, masing-masing kalian bermunajat kepada Rabb kalian. Fala yarfa'anna ba'dukum fauqa ba'din. Maka janganlah kalian mengeraskan suara kalian atas sebagian yang lainnya. Ya, fil qira fala yajhar ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian angkat suara kalian atas sebagian yang lain fil qiraah, dalam masalah membaca. Tahu dari mana kalau semuanya ridho? Bisa jadi ada yang nggak suka, bisa jadi ada yang sedang sakit, ada yang sedang istirahat. Antum saja kalau bertetangga dengan masjid yang berisik, antum sumpek apa enggak? Sumpek. Maka kok bisa antum niru berisik juga? Ngerti ya? Meskipun yang disampaikan adalah hak, tapi kalau caranya demikian enggak. Ya, seorang muslim itu tidak mengganggu muslim yang lain. Ya, maka tetap salah. Nggak boleh. Sampaikan bahwasanya ini bukan cara yang benar, meskipun sukses, meskipun berhasil. Karena kaidah kita bukan seperti kaidahnya ikhwanul muslimin.
Mereka punya kaidah al-ghayah tubarrir wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Kita nggak punya kaidah seperti itu. Cara harus dengan cara yang hak, cara yang benar. Nah, wallahu a'lam. Ada pertama. Iya, ada pertama ini. Diborong mesti. Yang pertama terkait masalah kurikulum hari ini. Apa itu? Kurikulum. Kurikulum hari ini kan deep learning. Deep learning. Penguatan mata. Artinya dalam proses pembelajaran di kelas itu untuk mengatasi anak bosan itu Ice breaking. senang buku ya kayak joget-joget gitu. Nah, hal ini apakah diperkenalkan dalam Islam walaupun tanpa musik, sehingga kemudian mengembalikan lagi untuk satu konsentrasi. Yang kedua, pernah suatu ketika anak itu daurah sehari dari pagi sampai sore ini di masjid. Ternyata yang dilakukan sama supaya medetku itu enggak boleh ada senam kan, tapi nggak pakai bukan tadi coba-coba cuma senam jari atau apa ini nggak boleh. Ya, selama nyambung antara sebab dan akibatnya, memang secara teori senam tadi itu bisa menghilangkan kejenuhan, bisa menghilangkan ngantuk, kebosanan. Nyambung antara sebab dan akibatnya. Maka ini dibolehkan selama tadi tidak ada hal-hal yang diharamkan secara syariat di situ, seperti pakai musik atau mungkin meniru joget-jogetnya orang-orang kafir atau meniru joget-jogetnya orang-orang ahli maksiat. Ya pasti jogetnya. Senam anak sehat. Senam anak sehat. Senam kan, bukan joget kan? Tapi ya ada jogetnya. Nah ya, maksudnya kan Gerakannya. Musiknya. enggak ada musiknya. Oh, itu senam itu. Ya kalau joget biasanya ya erotis gitu kan. Nah. Senam anak sehat juga, tapi tanpa musik. Tapi ya sambil dilafalkan tapi tanpa musik. Apa yang dilafalkan itu? Nyanyian. Ya senam anak sehat. Nggak, apa liriknya apa itu? Jadi kita sebagai guru dan itu ketika melihat begitu kadang-kadang oleh enggak ya akhirnya saya sendiri ya nggak belakang kan. Wallahu a'lam, mana nggak tahu bentuk senamnya gimana, terus nyanyinya gimana, wallahu a'lam. Tapi kalau secara zatnya hanya sebatas dia itu senam yang itu nyambung antara sebab dan akibatnya, maka itu mubah, boleh. Karena memang itu terbukti secara ilmiah, connect, nyambung sebab dan akibatnya, memang itu bisa membuat otot-otot itu kembali apa? Stretching apa istilah kita? Ya, kembali menghilangkan kebosanan dan yang lainnya. Nyambung secara zatnya. Hanya dilihat nanti kasus apakah ada unsur keharaman atau tidak. Wallahu a'lam. Dulu zaman kita pucu-pucu. Beda. Dari liriknya bangun pagi jam 7 sarapan terus ambil bahasa motivasi kan. Tidak ada musiknya. Pakai musik. Tuh. Ada musiknya tapi kita ambil yang tanpa musiknya. Liriknya aja. Oh, liriknya aja. Supaya anak-anak itu semangat gitu Mas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Contoh kayak gini, Sir. Kayak ada konsumsi gini, Sir. Aqua. Ini pas lagi pengajian itu adabnya boleh nggak sambil makan gitu? Tapi Pak perlu dijelaskan ya. Oh, apa namanya? Makan dan minum di kajian. Ya, sama kembali kepada syekhnya tadi. Kalau memang gurunya mengizinkan, maka nggak masalah makan di hadapan gurunya ketika pengajian tadi. Kalau memang diizinkan. Tapi kalau diingkari sama gurunya, ya mohon tidak makan.
nanti makan setelah selesai kajian, maka ya sudah, tidak boleh makan ketika kajian. Ya, nah ini kembali kepada gurunya ya, karena gurunya melihat mungkin ya, materi yang disampaikan juga atau murid yang disampaikan dilihat dia tetap konsentrasi meskipun dia dalam kondisi makan misalnya. Kayak kita waktu lagi daurah sama Syekh, itu disediakan kotak-kotak. Ya, para ustadz sediakan makanan, ada minuman juga, kopi juga di situ. Ya, selama memang tidak melalaikan dari pelajaran tadi, maka dipersilahkan. Tapi bukan berarti kemudian lebay ya, langsung pesen gulai misalnya, rawon misalnya, soto langsung, Anda. Atau disibukkan dengan membagi. Ya, kalau membaginya itu sebaiknya jangan ketika awal atau ketika pengajian misalnya, tengah-tengah pengajian disibukkan dengan bagi-bagi aqua atau bagi-bagi kue, maka pasti orang-orang akan terpengaruh dengan itu. Waduh, aduh aku rek uman tagak gitu ya. Maka anak biasanya menghentikan kajian. Ada beberapa masjid itu yang bagi-bagi konsumsi ketika tengah-tengah pengajian, maka anak berhentikan dulu. Silakan dibagi dulu. Maksudnya itu nyindir buat ya agar panitia, agar kedepannya nggak kayak gitu. Ternyata kedepannya sama kayak gitu lagi. Iya. Diperbolehkan, Ustaz. Gimana? Diperbolehkan, Ya. silakan bagi-bagi dulu. Gitu. Tapi makanya silakan bagi-bagi dulu, silakan dibagikan dulu. Nanti kalau sudah baru kita lanjutkan. Ya, kerja Diteruskan saja. Bilang jangan, nanti yang lain kepikiran. Tak bilang. Yang lain juga kepikiran. Masa yang sebelah sini sudah dapat makanan, sana cuman ngeliat tok, kan gitu kan? Nggak fokus nanti akhirnya. Atau kalau secara estafet, tahu ya? Nah, secara estafet makanannya ini lebih nggak fokus lagi, ya kan? Karena melibatkan siapa? Banyak orang, semua orang terlibat di situ. Nah, makanya sudah, belum lagi suara kreseknya, kresek gitu. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.